Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yang memberikan kepada kita kenikmatan. Tentunya kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini untuk membaca kitab Risalah Al-Qawaid Al-Arba' yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kepada perkataan Syekh melalui penjelasan dari pensyarah, di mana kalimatnya adalah wa qaulu Syekh ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Al-muradu na'am. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qawlu syekhi an yatawallaka fid dunya wal akhirati al-muradu an yakuna waliyaka wa man kana Allah waliyahu fid dunya wal akhirati kafahu syururahuma. Wallahu ta'ala ni'mal maula wa ni'mal nasir wa huwa ta'ala waliyul mu'minina faman kana Allahu waliyahu fahuwa minal mu'minina wa qala Yusufu alaihi salam Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits Fatira samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Baik, tafadhal tarjim. Dan berkata Syekh, Naam, wa qaulu syekhi, dan perkataan Syekh, bukan telah berkata Syekh tapi perkataan Syekh. Nah, qaul masdar dari qala yaqulu. dan perkataan Syekh supaya menjadikanmu Ayyatawallaka, supaya menolong agar semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu atau menjadi pelindungmu fid dunia, baik di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat. Al muradu, makna murad fil lughatina al Indonesia. al muradu maksudnya Nah, maksudnya ya, adalah supaya ayyakuna waliyuka, betul, supaya apa? supaya menjadikanmu sebagai walinya. Ya, maksudnya di situ ayyakuna, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi waliyuka, walimu. Nah, Dan barang siapa yang Allah menjadi walinya di betul. dunia di akhirat, maka cukuplah Kafahu, kafa itu fi'lun madin, ya. Nah, Allah akan menjaganya dari kejelekan. mencukupi. Nah, ya. Allah akan cukupkan dia, menjaga boleh dari segala keburukan-keburukan yang ada pada dunia, nah, maupun akhirat. Lanjut, wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT berfirman, Imal maula, sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Betul. Lanjut, wa huwa ta'ala. Allah
dan Allah penolongnya orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Nah, Maka barang siapa yang Allah menolongnya, maka dia termasuk orang-orang yang mukmin. sebelumnya ketika menerjemahkan man, kalau Ana sendiri itu lebih suka dengan siapa saja atau siapapun daripada barang siapa. Nah. Karena kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya itu nggak tahu barang itu punya siapa. Sampai sekarang ya. Jadi siapa saja. Karena man ini kan konteksnya umum. Gitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa kaya, bisa miskin, jelek, cakep, siapa saja. Mangkana Allahu waliyahu. Siapa saja yang Allah itu menjadi walinya, begitu maksudnya. Ya. Fahuwa minal mu'minin. Maka orang tersebut, orang yang dimana Allah menjadi walinya, minal mu'minin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang beriman. Yang ada getaran di dalam hatinya. Karena Allah sendiri bilang di surat Al-Anfal itu ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Di surat Al-Anfal ayat 2. Tiada lain sesungguhnya orang-orang beriman itu cirinya diantaranya adalah jika disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Ada sinyal ketika azan dikumandangkan dan yang semisalnya. Begitu pula terusan ayatnya di surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat ayatu. Nah, jika dibacakan ayat-ayat Allah itu zadathum imana. Maka keimanan pun akan bertambah. Itu di antara ciri orang beriman. Maka tandanya tadi Allah telah menjadi wali untuknya, pelindung baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut, waqala Yusuf alaihi salatu wassalam. Berkata Yusuf. Nah, ini Nabiullah Yusuf. Berkata Nabi kita Yusuf alaihissalam, wahai Rabbku, sungguh engkau telah memberikanku kerajaan. Lah. Salah. Minal mulki. Maksudnya apa? Yang ada pada kerajaan, di kerajaan, wa alam tani, dan engkau telah mengajarkanku. Dari mentakwil. Berupa minnya itu, makna minnya ini adalah tafsiriyah. Dan telah mengajarkanku berupa takwil mimpi. Takwil ahadis. Penafsiran dari segala jenis peristiwa-peristiwa. Fatir samawati. Engkaulah yang pencipta langit. Iya, engkaulah langit, pencipta langit, fatir, pengatur alam semesta dan bumi. Engkaulah penolongku di dunia dan di akhirat. Dan wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Iya, dengan orang-orang yang saleh. Lanjut. Wa man tawallahu Allah ta'ala aslaha lahu umurahu wa yassaraha lahu wa kafahu ma yahum. Qala ta'ala nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati. Terjem awalan. Dan siapa saja yang Allah tolong. Iya, tawallahu, hu-nya di situ. Tawalla itu fi'alun madin, ya kan? Di mana domir ha di situ domir mutasil, ya. Yang mabni-nya di mahal apa? Di mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Dan siapa saja ya. Maka ismul jalalah Allah di sini dia sebagai apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Dan siapa saja
ya, yang Allah itu menolongnya, yang menjadi wali untuknya. Nah, ini kalimat syarat, maka jawab syaratnya mana? Aslaha. Artinya apa? Hmm, Allah akan Allah perbaiki, perbaiki ya, untuknya. baginya. Nah, apanya yang Allah perbaiki? Yaitu umurahu, yaitu segala urusan orang tersebut. Wa yassaraha, dan urusan-urusan orang tersebut. Haknya ini kembali kemana haknya? Yassaraha, haknya kembali kemana? Ke umur. Umur urusan Kok makanya hak? Umur apakah mu'annas? jamak. Iya, jamak yang tidak berakal dihukumi mu'annas. Kullu jam'in mu'annasun. Taib. Dan Allah akan mudahkan urusannya tadi lahu baginya. Lanjut, wa kafahu. Dan Allah akan mencukupinya akan Ya. eh, Apa-apa yang membuat dia apa sedih. Ya yang hummu. Amma menyusahkan. ya hummu. Ya. Allah akan mencukupi dia dari apa-apa yang membuat dia sedih. Lanjut, qala ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya apa? Eh, kamilah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, Mustamir. Wa qaulu syaikhi wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta al makna an yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makanin kunta wa hadza mimma asna bihi Isa alaihi salam ala rabbihi haitsu qala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Lanjut. Terjemahkan dulu. Dan perkataan Syekh, dan supaya menjadikanmu Bukan supaya menjadikanmu. eh Supaya Allah menjadikanmu. Nah, supaya sebut Allah Allahnya. nah, supaya Allah menjadikanmu eh, Orang yang diberkahi. orang yang diberkahi Aina dimana makunta, dimanapun engkau berada. manapun engkau berada. Nah, maka makna kalimat ini adalah Dan maknanya adalah Allah menjadikanmu agar Allah agar Allah ayaja'ala, iya, agar Allah menjadikanmu diberkahi. menjadikan untukmu keberkahan. Oh, menjadikan Ada untukmu fika di situ, ya. Menjadikan keberkahan kepadamu begitu. Agar Allah menjadikan adanya keberkahan fika pada dirimu, fi ayyi makanin kunta, pada tempat-tempat mana saja yang engkau berada. Fi ayyi makanin, ya kan? Mana saja, tempat mana saja yang engkau berada di sana. Kunta. Gitu. Allah akan jadikan keberkahan pada dirimu. Ini kan masih konteksnya doa penulis Syekh Muhammad At-Tamimi kepada para pembaca risalah ini. Lanjut. Wa hadza mimma athna bihi Isa. dan Merupakan ini merupakan mimma di antara hal-hal ya. yang Isa di situ, Nabi Isa di sana, dia menjadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Kenapa at-ta'adzuru? Kenapa? Karena Isa ini termasuk isim yang diakhiri oleh huruf illat, alif, disebutnya alif maksurah, maka isimnya disebut isim maksur. Ini yang Isa. Fa'il dari mana? Athna. Nah, di antara hal-hal yang Nabi Isa itu memuji dengannya, ya, ala rabbihi, kepada Robnya. Nah,
haitsu qala, di mana Nabi Isa berkata, dan perkataan ini ya direkam di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Artinya apa? Dan dialah Allah telah menjadikanku orang yang adanya keberkahan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Lanjut, Mas. Wahada yatadammanu salahu fal mu'minu salihu at-taqiyyu yakunu Itu mubarak solahu apa salaha? salihu Kok solihu? Solah. al-mu'minus solah. Bukan yang sebelumnya itu. Wahada yatadammanu. Wahada yatadammanu solahu. Kok solahu? Kenapa solahunya di domah? Tadommana yatadommanu. Munan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Artinya apa? Mencakup, meliputi. Berarti as-solah di sini harokatnya apa dibacanya? Fathah. Fathah. Dia menjadi maf'ul bih dari yatadomman. Yatadomman ini fa'ilnya apa? Domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Huwanya kembali kemana? Ke haza. Jadi, dan hal ini yang tadi dibicarakan tadi, yaitu mencakup kebaikan. Ya, mencakup kebaikan. Nah, maka seorang mukmin as-salihu. Lanjut. Al-mu'minu salihu taqiyyu yakunu mubarakan aina makana. Mubarakan ala ahlihi. Nah, sebentar, ada nuqtah di situ, ada titik. Ya. Terjemahkan dulu. Fal mu'minu salihut taqiyyu. Maka seorang mukmin yang soleh, yang bertakwa, dia akan menjadi orang yang diberkahi di mana dia berada. Iya, dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Mubarakan ala ahlihi. Nah, entah dia itu menjadi orang yang diberkahi ala ahlihi atas keluarganya, atau diberkahi keluarganya, ya, mubarakan ala ahlihi, ya, adanya keberkahan pada keluarganya, mubarakan ala ashabihi, kepada para sahabatnya. Lanjut. La yusma'u. Betul. La yusma'u minhu illal qaulus sadidu. Betul, qaulus sadidu. Kenapa dibacanya qaulu di domah? Ini masuk bab mustasna di sini nih, bab istisna dalam ilmu nahwu. Karena kalimatnya naqis. Ya. Kalimatnya naqis dan didahului oleh penafi, yaitu la. Yusma, dia sudah ada naibul fa'ila belum? Belum ada. Ya. Nah, oleh sebab itu illal qaulu. Nah, al qaulu di sinilah yang dia sebenarnya kan menjadi mustasna, ya kan? Nah, mustasna isim yang terletak setelah adatul istisna illah. Tapi karena kalimat sebelumnya nafi, jadi seakan-akan mustasna yang setelah illah ini menjadi naibul fa'il untuk yusma. Makanya dia dibaca domah. La yusma'u minhu illal qawlu as-sadidu. As-sadidu di sini dibaca domah karena dia menjadi
Nah, Nggak ada. artinya apa? Tidak didengar darinya itu kecuali perkataan yang baik. Nah, perkataan yang benar, Benar. ya. Bukan hanya baik tapi benar. Yang benar itu sudah pasti baik. Nah, tapi kalau yang baik, terkadang baiknya menurut konsepsi perasaan manusia. Terkadang juga menyelisih kebenaran yang ada di dalam syariat Islam. Nah, ternyata kita tahu ini merupakan indikator juga seseorang itu dikatakan orang yang beriman, as-solihu, kata Syekh di sini, dan juga orang yang bertakwa. Jelas di dalam hadis kan, Arba'in Nawawi, Nabi katakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Khair. Kalau Nabi udah menyebutkan yang baik-baik berarti itu baik menurut siapa? Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tataran syariat Islam yaitu as-sadid, perkataan yang benar. Nah, kalau tidak bisa berkata demikian, maka hendaklah dia diam. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, Qulil haqqa walau murun. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Nah, intinya kita diperintah untuk mengatakan kebenaran, kebaikan. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Wala. Wala yuhassilu minhu Bukan illal wala yuhassilu itu, tapi wala yahsul. Hasala yahsulu. Terdapat. wala yahsulu Wala yahsulu minhu. wala yahsulu minhu illal ihsanu fatajiduhu laisa bito'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi'in Nah, bal luar biasa. Cukup dulu. Boleh. Bal huwa. bal huwa karimul akhlaqi. Ya, bal huwa karimul akhlaqi. Luar biasa. Yahsulu minhu ini sama. Yahsulu ini membutuhkan fa'il. Maka ihsan mustasna setelah ila dia teranggap menjadi fa'ilnya yahsulu karena kalimatnya naqis gitu. Maka dia dibaca domah ihsanu betul tadi. Terjemahkan wala yahsulu minhu ilal ihsanu. Dan tidak didapatkan darinya kecuali yang Nah, baik-baik. darinya ini tidak didapati dari siapa? Dari apa? Dari seorang Seorang yang hamba bisa yang bertakwa, seorang hamba yang beriman lagi bertakwa lagi saleh, yang dimana dia mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak akan didapati pada dirinya kecuali apa? Ihsan, kebaikan, qaulus sadid, perkataan yang benar, perkataan yang baik, memberikan ketenangan bagi para pendengarnya ketika dia berbicara. Fatajiduhu, maka Syekh lanjutkan. Tafadhol Islamiyat terjemahnya. fatajiduhu, maka kamu akan mendapatinya. Mm-hmm. Dia tidak mencela. To'an, ya. To'an itu orang yang suka melaknat. Tidak melaknat, wala Ya. la'an, dan Ya. tidak melaknat. La'an, menuduh. Tidak sembarang menuduh. To'an juga tidak sembarangan dalam melaknat. Antum begini. Dan la'an juga tidak sembarang untuk menuduh. Kemudian fahisyah. Ya. Berbuat keji. Iya. Baik itu mengerjakan perbuatan keji ataupun berucap dengan perkataan-perkataan keji, bengis dan yang semisalnya. Wala badhi. Ya. Dan tidak berbuat kotor. Iya, badhi tidak berbuat usil. Ya. Hal-hal yang sifatnya remeh-temeh tapi memang dipandang oleh syariat itu adalah perbuatan yang kotor dan yang semisalnya. Nah, di sini bagus bal huwa karimul akhlak. Artinya apa? Bahkan dia memiliki kemuliaan akhlak. Iya, atau al-akhlak al-karimah. Ya.
Nah, ini penting menjaga akhlak, ya. Jadi di sini kita mendapatkan faidah ketika mengambil substansi isinya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak ketika menjelaskan lafal-lafal pembuka dari Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalahnya Al-Qawaidul Arba'. Beliau ingin menata terlebih dahulu akhlak setiap para pembacanya sebelum nanti masuk kepada perkara-perkara yang di dalamnya diperlukan ketegasan. Jadi diperlembut dulu hati kita di awal-awal ini. Adanya al-akhlaqul karimah, ya. Nah, ini penting sekali. Syekh Abdul Aziz, ya, bin Mazruq At-Tarifi hafizallahu taala, beliau berkata, ya belugul jahilu, kata beliau, ya belugul jahilu, orang yang jahil yang dia tidak mengetahui sedikit pun hal-hal dalam perkara keilmuan, ya, itu dia akan mencapai manzilatal alim, yaitu kedudukan seorang alim dengan apa? Bi akhlaqihi, dengan akhlaknya. Maka sebaliknya dong, ya. Wa yablugul alim, seorang alim itu akan mencapai, ya, kedudukan orang yang jahil, manzilatal jahili bisu'i khuluqihi, dengan buruknya akhlak. Maka kita lihat banyak orang yang kita pandang berilmu lebih dari kita dengan adanya rentetan gelar di belakang, tapi ada perkataan-perkataan yang fahish. Ternyata dia menjadi orang yang la'an, menjadi orang yang ta'an, ya, dan juga sering melakukan hal-hal yang sifatnya badhi. Nah, ini secara tidak langsung menurunkan derajat kedudukannya menjadi orang yang jahil. Maka kata beliau, yaitu Syekh At-Tarifi, memberikan sebuah kesimpulan, wa a'zamul bala, dan sebesar-besarnya bala, kata beliau, itu apa? Ijtima'u jahli wa su'i khuluqihi, ya, fit nafs. Ya, berkumpulnya kebodohan dan berkumpulnya kebodohan dengan apa? Dengan jeleknya akhlak atau buruknya akhlak, adab. Begitu. Baik, lanjut. Li'anna ba'dan nas, li'anna ba'dan nasi yakunu wal iyadu billahi syarran ala jalas ala jalasa julasa, ala julasaihi. ala julasaihi wa syarran ala ahlihi bisu'i a'malihi wa qabihi aqwalihi. Na'am, barakallahu fik. Bagus itu perkataannya. Dan ini fenomena fakta yang beliau dapati, ya, beliau membuat muhadharah ini di Saudi. Nah, ya, apalagi jikalau beliau di negeri kita, lebih-lebih lagi perkataan beliau nanti. Li'anna ba'dan nasi yakunu, kata beliau, wal iyazu billah, tarjim. Karena sesungguhnya sebagian manusia Ada, ada semoga Allah kita berlindung kepada Allah. iya, dan kita berlindung kepada Allah. Ada sebagian manusia yang dia itu menjadi apa? Syaron. Sekarang jelek. Ya. Nah, Syaron di sini dia mansub menjadi apa? Khobar dari yakunu. Ya, yakunu ini fa'ilnya apa? Domir mustatir yang jawazan takdiruhu huwanya kembali kepada annas. Sebelumnya itu yang menjadi isimnya ba'dah. Dan kalimat yakunu ini, yakunu dan seterusnya menjadi khobar buat anna. Barakallahu fiik, ya. Ada orang-orang yang dia itu menjadi syaron. Syaron ini bukan cuman produk keburukan, tapi sumber keburukan. Ala julasaihi. Artinya apa? Atas orang-orang yang duduk bersamanya. Iya. Julasa itu apa? Teman duduknya. Menjadi keburukan bagi teman duduknya. Nah, jangan artikan teman duduk ini maksud cuma sebentar duduk. Tidak. Tapi itu teman ngobrol. Nah, nanti bisa terbawa olehnya. Karena apa? Ada perkataan-perkataan yang jelek.
amal buruk, amal-amalnya yang buruk, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan melalui lisannya, misalkan demikian. Karena diteruskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Bara, wasyaran ala ahlihi bisu'i a'malihi. Tarjim. Dan menjadi seorang jelek Sumber atas keburukan. sumber keburukan atas keluarganya. Iya, kepada keluarganya. Dengan jeleknya amal-amalnya dia. Ya, betul. Dan buruknya buruknya perkataannya. Dan buruknya kopi. Buruknya berkata keji. Nah, barakallahu fiik. Lanjut lagi. Wa qawlu syaikhi wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Bi annal insana yataqallabu fi hadhihi hayati baina hadhihi umuri. Nikmatin wa musibatin wa dhanbin. Wa nikmatu tashmulu ta'ata aidan. Nah, sebentar. Terjem. Dan perkataan saya, dan supaya Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur dan apabila diuji bersabar dan apabila bersalah meminta ampun. Karena sesungguhnya manusia berubah-ubah di dalam kehidupannya. Di antara perkara kenikmatan, musibah, dan dosa. Menikmati tasbih ta'at. Tes, halo. Ya. Baik, kita lanjut. Wa qaulu syekh, dan perkataan syekh diterjemahkan dulu. Tadi putus. Dan perkataan saya supaya Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila bersalah meminta ampun. Ya, sesungguhnya manusia itu berubah-ubah dalam kehidupannya perkara-perkara ini, yaitu di antara perkara dan dosa. Iya. Nah, di sini Syekh katakan yataqallabu fi hadhil hayah. Berbolak-balik keadaan manusia itu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kadang seorang itu imannya naik, terkadang dia turun. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan suatu doa, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Ya. Nah, baina hadhil umur. Ya, baina hadhil umur. Nah, di antara perkara-perkara ini yaitu nikmah dan juga musibah. Nah, nikmatun wa musibatun. Nah, boleh juga nikmatin wa musibatin wa dzambin. Ya. Terkadang seseorang itu mendapatkan nikmat, terkadang pula seorang itu mendapatkan musibah, dan terkadang seorang itu mengerjakan perbuatan dosa. Gitu. Kalau dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Kalau dia diberi musibah, maka dia bersabar. Kalau dia berdosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Ya, taubatan nasuha. Lanjut, wa ni'ma. Wa ni'matu tasmulu Nah, ta'ata aidan. itu tashmulu apa tashmalu? Yang benar. Syamila yasmulu. Yang benar apa? Syamila yasmulu.
Yashmulu bukan yashmalu. Baik. Tashmulu. La yasmulu. Syamila yasmalu. Iya. Syamila yas. Wa ni'matu tashmalu ta'ata aidan. Bal inna ni'matal imani wa ta'ati lillahi a'damu min ni'amid dunyawiyati. Nah, jadi jangan sampai kita selalu mengartikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu nikmat materi. Ya. Nah, memang itu adalah nikmat dari Allah, tapi itu adalah nikmat yang paling kecil. Ya. Nikmat yang paling besar itu ketika adanya ketaatan, ketundukan, kepasrahan di dalam diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, at-ta'ah. Itu, ya. Tashmalu at-ta'ata. Aidon. Tarjim? Dan kenikmatan itu meliputi ketaatan juga. Meliputi juga ketaatan. Nah, bahkan sesungguhnya nikmat iman dan ketaatan kepada Allah adalah lebih besar dari nikmat dunia. Nah, ni'am. Ini bentuk jamak dari apa? Nikmatun. Dari nikmat-nikmat duniawi. Ya. Wa 'alal muslimi dan wajib atas seorang muslim asyukru idza an-ni'ami was-sabru indal musibati wat taubatu wal istighfaru inda iktirafid dhanbi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru. Coba ini terjemahkan dulu, tadi udah belum? Wal muslimi asyukru iza an-ni'ami. Dan wajib seorang muslim itu bersyukur. Iza ini dia maf'ul fih. Mansub ala zarfiyah. Nah, terhadap artinya. Terhadap nikmat. Nah, terhadap nikmat-nikmat. Wasobri ma'tuf ke ini. Ke afwan. Nah, afwan bukan sobri tapi syukru. Dia ma'tufnya ke syukru. Nah, dan bersabar. Indal musibah ketika terjadi atau adanya musibati. Nah, wa taubatu dan bertaubat dan memohon ampun ketika melakukan. Nah, wal istighfaru inda iktirafi. Iktiraf artinya apa? Terjatuh. Ya, iktirafiz dzambi, ke dalam kesalahan atau dosa. Qala Allah Ta'ala, tafadhal iqra. Qala Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Fa qauluhu wa an yaj'al. Nah, sebentar, terjemahkan dulu. Ya.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang Betul, yang orang-orang yang jika dia fa'alu melakukan melakukan fahisyah yaitu dosa, dosa aw au zalamu atau mereka itu zalim mereka anfusahum kepada diri-diri mereka, nah, mereka mengingat Allah langsung mengingat Allah dan memohon dan ampun, kepada Allah iya, atas dosa-dosa mereka. mereka. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia tahu siapa saja yang yaghfiru dzunuba, maknanya apa? Dan bukan siapa saja, afwan, mannya ini dan ya, yang mengampuni dosa, nah, kecuali Allah, hanya Allah. iya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, ajaban di amrul mu'minin, apa ya ajab. Nah, afwan, yang man ini artinya dan siapa lagi? Dan siapa lagi? Yang mengampuni dosa. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada isbat di sini. Penetapan. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjut, ajaban. Menakjubkan bagi perkara orang yang beriman. Sungguh menakjubkan bagi urusan-urusan orang-orang yang beriman. Inna, sesungguhnya, amaruhu, urusan-urusannya itu, kullahu, taukid di sini, semuanya apa? Khair, baik. Dan tidak akan terjadi, tidak akan ada hal tersebut kecuali pada diri seorang yang beriman. Jadi kalau orang itu sudah beriman, segala perkara urusan yang dia kerjakan, kata Rasulullah apa? Khairun, baik. Nah, apa saja cirinya? Nah, ini terambil dari hadis ini juga. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi menukilkan 3 kunci kebahagiaan di awal muqaddimah risalah Al-Qawaid Al-Arba'ah. Lanjutin. Innya syartiyah. In asobathu syarra'u. Nah, jikalau sarro, afwan bukan sya. Jikalau sarro ini keburukan menimpanya, maka dia sarra'i kebahagiaan. Afwan. Nah, jikalau kebahagiaan itu menimpanya, maka dia bersyukur. Iya, karena kemudian dia bersyukur. Maka Fakana khairan lahu. Maka hal tersebut baik baginya. Ya, lebih baik baginya. Lanjut. Dan jika tertimpa musibah, keburukan, maka dia bersabar, maka ini baik baginya. Maka kenapa? Fakana khairan lahu. Maka tentu hal tersebut lebih baik lahu baginya. Lanjut. Wa qauluhu, perkataan Syekh, wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya. Semoga Allah menjadikanmu di antara orang-orang yang jika itu diberikan. Maksudnya apa? Idza a'tahullahu, idza a'tahullahu ni'matan min ni'ami betul, sakaraha wastamalaha fi ta'atihi
subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa nih. Wasta'mala fi ta'ati. Terjem. Eh, jika Allah Jika. Allah memberikannya sebuah kenikmatan dari kenikmatan, maka dia bersyukur atas nikmat itu dan Betul, mensyukurinya haknya kembali kepada apa? Nikmat. Nikmat. Nah, Dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. nah, barakallahu fiik. Diberikan harta dia langsung sedekahkan, infakkan. Diberikan ilmu pengetahuan karena sejatinya yang mengajarkan ilmu itu bukanlah guru tapi Allah Subhanahu wa taala. Guru hanyalah wasilah. Dan apakah itu kenikmatan? Kenikmatan. Ilmu itu kenikmatan yang ada pada diri seorang. Ya, begitu pula keimanan di dalam diri seorang. Maka dia berikan ilmu tersebut. Tidak pelit. Nah, dan jikalau ada orang yang memberikan ilmu tersebut, ya dia tidak usah iri, dengki dan semisalnya. Maka dia ikut bertahun juga memberikan ilmunya. Jikalau hanya itu yang bisa dia beri. Tapi yang lebih lagi ketika ketaatan itu dari sisi finansial. Makanya sekarang yang lagi ibadah haji itu kebaikannya berbeda dan pahalanya pun berbeda. Ya. Amal yang sifatnya badaniyah disatu padukan dengan amal yang sifatnya materi, ya, maliyah, harta. Itu. Barakallahu fiik. Lanjut, wa idza batuliya bi musibatin sabara wa habasa lisanahu wa jawarihahu an fi'lin ma la yahillu. Wa idza batuliya, dan jikalau dia diberikan musibah, makni ubtuliya itu maknanya bimusibatin dengan musibah, sobaro, maka dia bersabar. Wa habasa, artinya habasa apa? Dan menahan Dan dia menahan lisannya. Karena tidak jarang orang yang mampu menahan lisannya, hatta sekalipun orang yang beriman. Ya. Dari sisi berimannya itu kita lihat secara zahir dia adalah orang yang ditokohkan di tengah masyarakat, ustadz gitu ya. Ketika ditimpa musibah pun banyak yang menggadaikan keimanannya. Nah, ya itu dari sisi iman saja. Tidak mampu bersabar di atas ketaatan dia kepada Allah. Dan tidak jarang pula yang dia itu tidak bisa menahan lisannya. Jadi mencela, ya, mencela musibah. Gitu. Atau bahkan dia mencela pihak lain dan demikian dan semisalnya. Wa jawarihahu, dan dia mampu menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Mencabik-cabik pakaiannya, atau dia membuat sesuatu yang haram, ya. Nah, di sini kan disebutkan an fi'lin mala ya hillu. Nah, ini bukan fi'lin, fi'li. Ke sini kema. Idofah. Mudah. Kenapa? Dari mudah. Iya, kema. Emang ma huruf. Ma ini isim. Ya. Sama seperti man. Coba lihat di kitab buku Durusulullah jilid 1, itu ada man menjadi mudhof ilaih. Ya. Saya rotu man hazihi. Gitu. Ada di bab berapa itu, daras keempat kalau nggak salah, daras keempat. Ya. Intinya idofah itu tidak bisa disandarkan kepada huruf. Tapi kalau ke isim ya memang itu hukum dan kaidah idofah. Taib, barakallahu fiik. Dari perbuatan yang tidak baik, yahillu, halal gitu ya. Lanjut, wa idza aznaba istaghfara wa hadhil umuru kulluha amara Allahu biha wa athna ala fa'iliha. Langsung terjemahkan saja.
Dan apabila berbuat dosa, memohon ampun, segera memohon ampun. Dan perkara-perkara ini semuanya Allah telah perintahkan dengannya. Dan Maksudnya perkara apa yang telah Allah perintahkan? Perkara untuk beristighfar. Perkara untuk bertaubat. Haknya kembali kepada umur. Lanjut. Wa asna. Dan Allah memuji atas orang yang melakukannya. Iya, melakukan Pelakunya. pertaubatan. Ya, permohonan ampun. Istighfar. Nah, di surah Muhammad itu menjadi dalil dari ilmu. Apa kata Allah? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Di usul salasah itu ada. Ya. Itu dalil dari apa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Qaulnya mana? Annahu la ilaha illallah, sebelum bersyahadat. Amalnya mana? Yaitu istighfar. Gitu. Allah memerintahkan untuk beristighfar di sana. Dan Allah jelaskan lagi di surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk selalu bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Lanjut, wa qaulu Syekh. Nah, 3 kunci kebahagiaan kita tutup. Wa qaulu Syekh fa inna haula salasa unwani sa'adati. Iya. Dan perkataan Syekh, maka sesungguhnya ketiga perkara ini adalah kunci atau tanda kebahagiaan seseorang, ya, fid dunya wal akhirah. Iya wallahi. Iya. Nah, Bacanya iya gitu. nah, iya. Wallah. Nah, ini memang dialek orang Arab. Wallah. Wallah, ya. Wallah. Demi Allah. Saya pernah bikin di story ini perinciannya. Nanti saya akan share kembali. Wallahi man kana qa'iman bil wajibi alaihi fi kulli hadhihi ahwali kana dzalika unwanan ala sa'adatihi wa taufiqillahi lahu. Fakun Nah, terjemahkan dulu. Mangkana. Siapa saja yang dia itu menjadi orang yang qaiman, menegakkan bil wajibi, hal-hal yang wajib alaihi, atas dirinya, fi kulli hadhil ahwal, setiap keadaan ini, ya, pada setiap keadaan ini. Keadaan apa? Keadaan ketika dia diberikan kenikmatan, ya, sarra tadi, kemudian keadaan ketika dia diberikan dharra, mara bahaya, musibah, maupun ketika dia apa? Istiqraf adzambi, terjatuh ke dalam dosa. Kemudian dia melakukan apa namanya? Perkara yang wajib, yaitu apa? Bersyukur pada perkara pertama, kemudian dia bersabar pada perkara yang kedua, yaitu dharra, musibah, kemudian perkara wajibnya pada perkara ketiga apa? Dia beristighfar ketika apa? Ainda iktirafiz dzambi. Dapat kosakata kita. Nah, ketika dia terjatuh ke dalam dosa, maka hal tersebutlah kana dzalika unwanan ala sa'adati wa taufiqillahi lahu. Tarjim. Hal tersebut menjadi tanda-tanda atas kebahagiaannya dan taufik Allah kepadanya. Iya, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lahu kepada orang beriman, sholih, bertakwa, yang cirinya juga telah disebutkan oleh penulis. Nah, fakun. Nah, ini nasihat beliau. Nasihat siapa? Fakun di sini nasihat siapa? Syekh. Syekh siapa?
Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, buah dari penjelasan beliau atas 3 kunci kebahagiaan yang telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di awal risalah ini. Sebelum beliau lanjut kepada kaidah pertama di dalam risalah Qaidul Arba, substansi isi. Tafadhol, Iqra, fakun ayyuha al-muslimu. Al-muslimu syakiran sabiran tawwaban Sahih, tawaban. muniban Betul, munib. fama ahsana hadhihi da'awati at-tayyibati minas syekhi li talibil ilmi. Nah, tarjim. Maka wahai kaum muslimin, jadilah kalian sebagai seorang Fakun, maka jadilah. maka jadilah Wahai orang Islam, ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam, orang yang mengaku dirinya adalah orang yang beragam Islam, jadilah engkau syakiran, orang yang bersyukur, sabiran, orang yang bersabar, tawaban muniban, luar biasa itu. Ada makna yang dalam di situ tuh, tawaban muniban. Orang yang senantiasa bertaubat lagi kembali kepada Allah, munib. Lanjut, fama ahsana, ini uslub ta'ajub. Maka betapa indahnya, betapa baiknya, betapa bagusnya, betapa luar biasanya ad-da'wati hadhihi thayyibah. Ya. Dakwah atau ajakan doa yang baik ini minasyekhi, dari Syekh Muhammad At-Tamimi, li talibil ilmi, maknanya apa? Kepada para penuntut ilmu. Iya, kepada atau bagi penuntut ilmu. Nah, barakallahu fiik. Kita cukupkan ya, insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi besok. Besok lanjut? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, kita lanjutnya hari Jumat saja. Nah, hari Jumat, Sabtu, Ahad itu. Nah, Sabtu, Ahad, nanti coba saya tanya dulu. Takutnya Zoom-nya dipakai. Soalnya kan ada itu ya, Fast Week dan baik, barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.